Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman Vlog Dakwah sekalian, sahabat-sahabat semua yang ada di rumah, jumpa lagi bersama kita di channel Vlog Dakwah. Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan untuk membahas suatu tema yang sedang viral nih Ustadz di Instagram. Jadi kemarin itu ada berita yang sangat viral di daerah Makassar bahwa ada seorang ibu yang mendapati anaknya, atau dalam tanda kutip menggerebek anaknya, itu sedang berada di kos dan dalam keadaan ada laki-laki dalamnya, Ustaz. Jadi ini anak dalam cerita ini menurut kabar dari Sindonews bahwa anaknya ini sudah sebulan hilang nih, tapi baru didapat orang tuanya dan dalam keadaan sedang campur baur antara laki-laki dan perempuan di dalam kos, Ustadz. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran nih, bagaimana kira-kira pandangan Ustadz mengenai kejadian ini, Ustadz. Tafadhol. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman semuanya, saya juga sempat dapat berita yang sama itu, ditanya sama teman, coba lihat ini gitu ya. Kaget juga ya pas lihatnya. Itu sore hari kemarin saya ditanya begitu. Terus malam hari juga ada lagi teman yang kirim berita yang sama saya ke saya. Coba lihat ini. Saya lihatlah, saya sempat baca juga beritanya seperti yang teman tadi sampaikan. Itu memang di sana dikabarkan kalau tagline beritanya ya, seorang ibu mendapati 2 anak gadisnya sedang berpesta seks. Begitu. Itu anak itu diberitakan, menurut yang menulis beritanya kan, itu anaknya kan sudah menghilang sejak sebulan, pergi entah kemana. Pas dicari, dia didapati digerebek di jalan satu kosan yang mewah. Ini kejadiannya ya. Kosan mewah di Jalan Faisal, Kecamatan Rapocini. Nah, itu didapati anak itu sedang berada dalam sebuah kamar di kosan mewah itu. Ya, ada laki-laki sana, ada 2 perempuan yang lainnya lagi, dan laki-laki itu hendak berhubungan badan dengan salah seorang perempuan di antara mereka di situ. Saya nggak tahu lebih lanjut karena kejadiannya masih baru-baru kemarin beritanya. Betul. Dan saya baru berencana juga mau melakukan investigasi gitu mau cari langsung gitu kan teman-teman. Tapi bagaimana pandangan saya pribadi terkait masalah ini? Sebenarnya kalau teman-teman melihat fakta dari kejadian sebelum-sebelumnya, hal seperti ini sebenarnya bukan hal yang kemudian baru gitu ya. Betul. Sudah sering terjadi dan ini bukan biasa aja dalam artian yang nggak biasa, tidak. Tapi memang teman-teman kita nggak perlu terlalu kaget dengan berita seperti ini. Kenapa? Karena memang kita harus pahami bahwa di tengah kehidupan kita sekarang dalam kehidupan bermasyarakat, ada nggak larangan berzina? Nggak ada, cuman itu dipandang buruk oleh masyarakat, tapi masyarakat juga memandang lebih biasa saja. Nah, artinya ada beberapa hal yang kemudian teman-teman kita harus pahami bahwa kejadian-kejadian seperti ini itu akan terjadi terus-menerus selama di tengah masyarakat itu tidak terbangun kesadaran masyarakat tentang hal ini, tentang pentingnya mencegah perzinahan. Misalnya, kita tahu ada satu kos-kosan yang campur baur di sana, laki-laki perempuan campur baur malam-malam, atau ada kosan perempuan semua, bebas laki-laki masuk ke kamar itu, dan itu disaksikan oleh masyarakat sekitar tahu tuh. Kalau ada seperti itu, pertanyaannya adalah apakah masyarakat itu mencegah yang seperti itu? Tidak, nggak biasa aja. Bahkan di tengah masyarakat udah biasa tuh laki-laki perempuan mojok berduaan, itu disaksikan aja, nggak ada yang mencegah. Artinya apa? Masyarakat itu secara umum tidak ada kesadaran untuk mencegah yang namanya perzinahan. Nah, sehingga nggak perlu kaget, nggak usah heran kalau terjadi seperti ini tadi. Ada ibu yang kemudian mendapati anaknya itu sedang berpesta seks gitu ya. Entah berpesta seksnya seperti apa, intinya begitulah yang dikabarkan. Nah, teman-teman, jadi kalau kita mau runutkan sebenarnya ini sekaligus mungkin saya berikan pandangan sekaligus ini menurut saya pribadi terkait apa penyebabnya gitu ya. Betul. Apa kira-kira penyebabnya kenapa sampai terjadi seperti itu? Tak seorang pun ibu yang menginginkan atau menghendaki atau berharap anaknya seperti itu, nggak ada kan? Betul. Nah, pasti nggak suka gitu ya. Nah, teman-teman, pertama ada beberapa hal. Yang pertama, ketakwaan individu. Nah, dipastikan anak ini tuh nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pergi dari rumah, meninggalkan kedua orang tuanya, pergi sebulan gitu kan.
entah kemana. Ini kepergiannya juga kita harus cari tahu. Nah dari sini kita tahu bahwa anak ini tuh nggak bertakwa karena dia pacaran gitu kan. Betul. Nah pacaran campur baur berarti nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini ketakwaan itu hilang. Oke, itu yang pertama, dugaan yang paling kuatnya anaknya kepribadian anaknya yang kurang baik, kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau nggak bertakwa. Yang kedua, bisa jadi anaknya bertakwa, tapi karena kehidupan di masyarakat itu udah jadi biasa ya namanya campur baur. Ibu juga mungkin tidak terlalu melarang anaknya untuk pacaran. Betul, bahkan menganggap biasa anaknya pacaran. Kan sekarang banyak ya biasa ibu bilang, oh nggak apa-apa nak, kamu pacaran saja tapi jangan berlebih-lebihan. Pacaran saja tapi jangan berduaan, jangan peluk-pelukan ya. Ini mustahil ya. Mustahil ada orang pacaran nggak mungkin berjamaah dan nggak mau laki-lakinya itu berduaan, nggak mau zina gitu. Nggak ada laki-laki pacaran nggak pengen seperti itu. Semua pasti ingin. Nah jadi kalau yang pertama tadi itu ketakwaan individu yang nggak ada. Makanya di sini pentingnya mengkaji Islam. Dengan mengkaji Islam kita punya filter, kita punya penyaring, kita tahu ini hak, ini batil, ini yang boleh kita lakukan, ini nggak boleh kita lakukan. Setidaknya kita nggak sampai melakukan hal sebodoh itu kan begitu ya. Nah yang kedua itu tadi peran keluarga orang tua yang paling penting. Kerusakan anak itu sangat ditentukan oleh peran orang tua. Anak-anak yang biasanya itu kemudian pergaulannya rusak, pacaran sampai zina, itu karena hilang peran orang tua. Orang tua tidak lagi merasa bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, pendidikan akhlaknya, tidak memberikan kasih sayang. Hanya merasa cukup dengan anaknya itu disekolahkan, hanya merasa cukup dengan anak itu diberikan duit, materi, HP. Makanya teman-teman, orang tua itu harus betul-betul mengontrol anaknya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu surat At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Orang tua setaat apapun dia, serajin apapun dia berjamaah, sesering apapun dia melakukan Senin Kamis, sebanyak kali apapun dia melakukan haji dan umroh, tapi kalau dia membiarkan anak perempuannya keluar rumah nggak nutup aurat, dia biarkan anak perempuannya atau anak laki-lakinya berpacaran, nggak pernah dilarangnya gitu kan, maka sebelum nanti anaknya masuk neraka karena dosanya itu, maka orang tua dulu di depan yang harus bertanggungjawabkan semuanya. Nah, jadi harus ada peran orang tua. Jadi kalaulah ada orang tua yang tidak melarang anaknya berpacaran, maksudnya membiarkan gitu ya, maka sebenarnya orang tua itu telah mengizinkan anaknya berzina gitu. Lebih parah daripada kasus ini. Kalau kasus ini itu bisa jadi orang tuanya sudah melarang, anaknya yang bandel. Nah, tapi beberapa bulan terakhir sebelum-sebelumnya kan saya udah pernah juga buat satu video tentang tanggapan terkait ada orang tua, seorang ayah menghamili anak kandungnya sendiri gitu kan. Nah, itu lebih ngeri lagi gitu kan ya. Dan itu bukan kali pertama, udah sering terjadi sebelum-sebelumnya dan sampai sekarang akan terjadi terus itu kayaknya. Kenapa? Karena memang itu tadi nggak ada juga. Nah ini peran negara. Nah ini poin keempat nanti yang terakhir. Yang ketiga itu tadi, pertama tadi individu yang bertakwa harus ada tuh, makanya individu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua harus ada peran orang tua. Nah ini sebabnya. Kemudian yang ketiga itu di tengah masyarakat tadi tidak adanya aturan yang mengikat itu atau misalnya kita anggaplah kita belum bicara sistem atau kita belum bicara masalah aturan dari peran negara, kita baru bicara masyarakat. Secara umum orang itu nggak beriman sekalipun kepada Allah, dia benci namanya perzinahan, nggak mau kalau hanya diperlakukan seperti itu, betul ya? Betul. Karena zina itu perkara buruk yang sudah dipahami secara umum di masyarakat gitu ya. Maka nggak perlu sebenarnya orang itu beriman sekalipun misalnya, bukan berarti nggak perlu beriman, artinya orang itu nggak beriman pun dia nggak suka melihat hal-hal seperti itu. Nah, tapi ini hilang di masyarakat. Masyarakat sekarang bersikap apatis. Terserahlah orang Anda mau zina, mau nggak sholat, terserah. Padahal dia nggak sadar tuh. Secara umum teman-teman, ini penting kita sadari bahwa kalau kita menyaksikan kemaksiatan dan kita bisa mencegah, tapi kita nggak mencegah itu, maka ketika musibah datang, bencana turun di sebuah tempat yang banyak maksiat di situ, itu nggak mungkin hanya Allah berikan azab bencana itu kepada orang-orang yang maksiat, akan diratakan siksaannya. Misalnya kita tahu kemarin di Palu itu kan terjadi gempa tsunami, likuifaksi, ya betul ya. Betul. Itu bagi orang-orang beriman di sana itu ujian baginya, meninggikan derajat. Bagi orang-orang yang kemudian setengah beriman, nggak taat, tapi dia beriman kepada Allah, misalnya beriman tapi nggak melakukan perintah Allah, itu jadi teguran. Bagi orang-orang yang ingkar itu jadi azab. Di saat yang sama itu musibah terjadi, terbagi-bagi jenisnya, ada yang ujian, ada azab. Tapi kan kita orang beriman kan kita pasti nggak pengen terjadi seperti itu di kampung kita kan ya. Nah
Itu terjadi kenapa? Karena biasanya ada maksiat yang terjadi di situ dan itu betul yang menurut informasi. Nah, itu yang kita khawatirkan teman-teman. Jadi harus ada kesadaran masyarakat. Misalnya, ketika ada perempuan, misalnya gini ya, saya itu karena miris ya kalau lewat di jalan apa gitu, saya sebutkan. Itu ada satu secret ya. Itu laki-laki perempuan campur baur situ, nginap situ ya. Nah itu apalagi pokoknya campur baur lah laki-laki perempuan, dan kita tahu itu nggak boleh gitu kan. Nah saya nggak punya kuasa untuk menasihati itu, karena apa ya, saya nggak punya kuasa. Paling tidak saya doakan mereka dulu gitu, saya doakan dulu, dan saya sedang berusaha untuk bagaimana caranya mencegah itu dengan perlahan mendakwai mereka. Yang paling punya peran adalah negara atau pemerintah setempat. Nah inilah faktor penyebab yang paling utama kenapa banyak maksiat terjadi di tengah masyarakat seperti yang tadi itu. Seorang ibu menggerebek anak perempuannya, seorang ayah menggauli anak kandungnya, seorang anak menggauli ibunya. Itu kenapa? Karena tidak adanya peran negara yang tegas menutup pintu-pintu zina tadi itu, nggak ada. Coba teman-teman bisa nggak antum carikan saya undang-undang pasal berapa yang melarang perzinahan? Yang melarang perzinahan nggak ada. Justru yang ada adalah diatur, artinya silahkan berzina tapi jangan di sini, di sana, gitu kan? Nusantara. Nah itu goblok. Apa kata-kata yang paling tidak buang goblok lagi gitu ya. Nah kalau misalnya goblok itu misalnya bodoh, itu masih ada pengetahuannya, tapi di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi. Aduh, ya Allah, itu kan kita miris teman-teman. Nah makanya dari sini kita tahu bahwa ada banyak penyebab yang membuat seperti itu terjadi, dan yang paling menjadi sebab utama teman-teman kenapa hal ini terjadi, dan itu sering terjadi, kenapa? Karena tadi tuh peran negara untuk menjaga ketakwaan individu hilang, peran negara untuk menjaga kehormatan masyarakatnya itu nggak ada lagi sekarang. Justru difasilitasi, biar aja minum khamar tapi di sana tempatnya malah diatur artinya memang dalam kita secara langsung kita dipaksa, dididik untuk seperti itu. Silakan teman-teman lihat di televisi, di tayangan televisi itu hampir semuanya tuh punya tayangan sinetron, kali yang fokusnya berita gitu ya. Tapi ada tayangan-tayangan yang hampir tiap hari ditayangkan di stasiun TV itu yang memang sinetron percintaan terus. Betul. Dan mereka itu baru kenalan sehari 2 kali, jadian, pacaran, itu udah kayak suami istri, sudah pergi jalan bareng, berdoa, nginap-nginap di hotel, kan begitu. Artinya apa? Orang tua itu nonton itu, anak-anak nonton itu menganggap hal itu biasa, seolah-olah boleh. Apalagi kalau pemerannya pakai kerudung, meskipun jarang, tapi kadang itu juga hanya tuh ya, apa yang sering dilihat oleh masyarakat itu akan tertanam dalam benaknya, dalam malam bawah sadar itu boleh. Bahkan dan ini terjadi banyak kejadian dan saya merasakan itu. Maksudnya keluarga itu bertanya sama saya, antum mungkin pernah merasakan? Ditanya, saya pulang di kampung, ditanya, Heri sama om tante, Heri kapan-kapan bawalah pacarmu ke sini. Enggak pernah. Ya, teman-teman pernah nggak ditanya sama keluarganya, kau mana pacarmu? Ya. Atau silakan kamu pacaran nak, biar kamu laku gitu ya. Nah itu kan parah tuh. Nah ini bisa jadi diantara sebab, bisa jadi anak itu begitu karena emang orang tuanya nggak pernah melarang anaknya pacaran. Betul. Atau sudah melarang tapi aturan di masyarakat tidak melarang itu, sehingga ya kita biasa aja. Maksudnya kita nggak perlu menyalahkan siapapun gitu ya. Kita harus introspeksi diri. Ya di sini teman-teman saya dapat berita itu, saya nggak menyalahkan ibunya, nggak menyalahkan juga si perempuannya, enggak, karena bisa jadi perempuannya juga sedang berusaha taat, tapi memang karena aturan yang tidak mendukung dia untuk taat gitu kan, jadi serba salah. Akhirnya apa? Nah di sini kembali pada peran kita teman-teman. Apa kira-kira? Jadi kita nggak usah fokus ke situ, ke masalah, nggak usah cari siapa yang salah. Ya betul. Itu nggak menyelesaikan masalah. Tugas kita sekarang adalah apa usaha kita untuk setidaknya agar kejadian yang sama nggak terulang ke depannya, nggak makin banyak kejadian. Itu kira-kira apa yang kita harus lakukan, kan begitu ya? Betul. Nah itu kira-kira apa kira-kira? Jadi teman-teman kita harus memahami kalau kita wajib menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Kita harus cari tahu itu kebenaran adalah sebuah kebenaran dan kita harus menyampaikan itu. Kita harus tahu ini kebatilan adalah sebuah kebatilan dan kita harus berusaha untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Jadi ya harus saling mendukung lah ya. Di orang tua, masyarakat juga. Besok ada masyarakat yang menyaksikan ada perempuan campur baur di satu rumah kontrakan gitu ya, atau di kamar kosan ya. Orang yang melihat itu harus berusaha melarang itu, karena kalau enggak semakin banyak kerusakan. Ya kan terlambat tuh. Betul. Sudah begini.
di satu perumahan, bukan di sini ceritanya. Iya, di sana. Ya, di sana jauh gitu ya. Saya dapat kabar kalau ada satu perumahan itu beberapa kali didapati ada perempuan sebelum saya tinggal di perumahan Di sana. Nah, itu di perumahan A itu bukan di sini ya. Iya. Ini. Nggak ada di sini. Ada di sini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum saya datang ke perumahan itu, jalan-jalan beberapa tahun sebelumnya katanya itu masyarakat itu cerita ke saya, kalau di sini dulu saya tinggal sholat di masjid itu, jamaahnya tanya ke saya, di sini tuh, Dek, ya, karena saya masih muda. Nah, di sini dulu, Ustaz, Dek, itu ada beberapa perempuan bukan kedapatan, tapi dia hamil luar nikah bayinya. Aborsi, Ustaz? Tiba-tiba ya melahirkan di rumah gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira teman-teman kenapa sampai seperti itu kejadiannya? Nanti aborsi hamil baru merespon telat. Sebelumnya dari awal. Betul. Saat ada laki-laki masuk ke rumah Betul, perempuan Ustaz. yang Anda tahu itu perempuan belum nikah, saat itu juga harus direbek, Betul, harus Ustaz. dicegah. Jangan saat nanti hamil aborsi, terlambat sudah. Misalnya kampus malu kalau ada mahasiswinya hamil luar nikah, aborsi, telat. Harusnya pertanyaan saya, apa usahanya kampus sekarang untuk mencegah itu? Nggak ada. Kampus nggak melarang mahasiswanya pacaran nggak melarang itu. Makanya jangan marah, Anda nggak usah malu sebagai pimpinan. Kalau ada mahasiswa Anda itu hamil luar nikah, aborsi, nggak usah malu. Karena memang dari awal ya nggak ada usaha untuk mencegah itu. Dan ya kita juga malu gitu kan, itu muslim pelakunya. Non muslim juga kita juga merasa malu karena kita manusia Iya, kan. betul. Apa peran kita gitu kan. Nah, apalagi kalau ini kejadian di Makassar sudah, ya Allah kan. Duh. Emangnya nggak ada orang di sana itu yang mencegah itu. Nah, kita nggak tahu, baru tahu juga. Setidaknya teman-teman kita merespon ini karena harapan kami teman-teman itu nggak lagi terjadi setelah ini. Dan teman-teman yang udah tahu penyebabnya kan nggak jauh daripada itu yang tadi kami sebutkan. Sebab-sebabnya paling karena itu, kalau bukan karena masalah pribadi si anak yang nggak bertakwa, karena masalah orang tua. Kalau pribadi anak yang bertakwa, meskipun dia lingkungan itu rusak, setidaknya dia punya filter, memiliki teman yang baik. Betul. Atau mungkin anaknya kurang bertakwa tapi orang tuanya yang bertakwa sekali, orang tuanya akan melarang anaknya mendidik dengan baik. Betul, Ustaz. Nah, kalaupun keduanya masih kurang, maka paling tidak kalau masyarakat itu kuat kesadarannya untuk mencegah maksiat, maka akan jarang orang maksiat. Misalnya di Makassar ini ada tempat taman-taman Pantai Losari. Kenapa ya orang maksiat di Pantai Losari terang-terang? Ya karena orang-orang yang lihat itu nggak ada yang mencegah. Betul. Kalau saya ke sana, alhamdulillah ya saya cegah tuh, sebisa saya kan, karena terlalu banyak pasangan, jadi saya hanya bisa 5 pasang gitu, saya datangi nasihati begitu. Kalau semuanya, aduh, capek juga kita ya. Itu suruh dikerja. Jadi aparat yang hanya datang di sana itu nggak melarang juga, melindungi gitu ya. Harus pakai masker aja. Bagaimana? Berarti pakai Pacaran masker. enggak? Kacau gitu. Nah, ya begitu teman-teman. Jadi fakta itu harusnya membuat kita miris dan membuat kita tuh harusnya bergerak untuk melakukan perubahan-perbaikan di tengah masyarakat. Terakhir mungkin dari saya ada sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw la yafikanallahu ayyab'asa 'alaikum iqaminhu summa la tad'unahu fala yustajab lakum." Artinya kurang lebih seperti ini. Demi Allah, kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, atau demi Allah, kalian itu harus berdakwah. Kalian harus mencegah kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Jika kalian tidak melakukan itu, niscaya Allah akan menurunkan satu musibah, bencana, ujian, musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat maksiat di antara kalian, tidak hanya menimpa orang yang berbuat zalim di antara kalian, tapi Allah akan meratakan siksaannya. Dan ini sama persis dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa lam anallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian kepada satu fitnah, musibah, bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kalian, tapi Allah akan meratakan siksaannya. Maka kalau kita sudah punya usaha ikhtiar untuk mencegah, setidaknya kita punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya Allah, dulu saya sudah pernah mengingatkan mereka sendirian begitu. Nah, jadi itu mungkin teman-teman tanggapan saya terkait masalah kejadian yang baru-baru terjadi. Nggak perlu menyalahkan siapapun sekarang. Kita harus melakukan perbaikan. Itu mungkin. Masih ada mungkin? Masya Allah. Itu mungkin yang dapat saya. Ada yang mau antum tanyakan apa? Jadi alhamdulillah teman-teman, kita sudah dengarkan pendapat Ustadz mengenai persoalan ini. Kira-kira Ustadz ada enggak itu tipsnya? Kan ini setelah masalah harus ada tips pencegahan,
biar teman-teman juga teman-teman juga pahami di rumah yang menonton, supaya ada keberanian untuk berdakwah. Kan banyak orang Ustaz punya ilmu, dia tahu, dia lihat, tapi tidak ada keberanian. Iya, betul. Karena itu bagaimana menumbuhkan itu Ustaz, supaya teman-teman juga semakin berani untuk mencegah kemungkaran gitu Ustaz. Ya. Saya teringat dengan ungkapan salah seorang imam, seorang ulama menyampaikan seperti ini: as-sakitun bil haqqi syaitan natik, wal mutaqallim bil batil syaitan akhras. Orang yang diam dari berkata benar padahal dia mampu untuk berkata benar, itu seperti setan bisu, ya. Jadi kalau orang itu tahu kebenaran dan dia diam daripada menyampaikan kebenaran itu, maka saat itu dia seperti setan bisu. Dan orang yang berbicara tapi yang dibicarakan adalah keburukan, maka dia seperti setan bawel. Kira-kira antum pilih mana? Jadi setan bisu atau setan bawel? Tidak, kedua-duanya. Maka bicaralah yang benar. Makanya kata Rasulullah, qulil haqqa walau kana murran. Sampaikanlah kebenaran meskipun akibatnya akan terasa pahit. Tapi kan kita kadang-kadang hanya berasumsi dan itu nggak pasti. Iya. Kalau nanti saya ingatkan ini, nanti saya dicoba soalin, nanti saya begini-begini, itu kan nggak pasti. Saya pernah langsung satu waktu saya pernah ke kos teman. Saya tinggal di sana 1 pekan lah untuk membangun hubungan emosional sama dia, karena waktu itu memang juga ada sesuatu yang saya harus membuat dia itu dekat sama dia. Yeah. Nah, teman saya ini kan itu dia ceritanya ini dari Jawa gitu ya, dia kerja di sini, dia ikut ngaji. Nah, saya banyak tinggal di sana sama-sama temani untuk tahu kehidupannya seperti apa. Waktu itu kalau saya nggak salah ingat, saya pinjam motornya, saya ke pulang kampung seharian, pulang lagi sorenya sampai di Makassar malam. Nah, dari kejauhan itu kan teman saya tinggal di sebuah kosan lantai 2, dia harus kamarnya gitu kan. Nah, laki-laki situ, laki-laki semua. Nah, di situ saat itu kan kamar kos teman saya itu terkunci. Saya dari bawah ngelihat itu kayak nggak tahu kenapa dari jauh itu ada kayak perasaan nggak enak gitu ya. Kayaknya ada sesuatu gitu ya. Kenapa terkunci masih pagi, maksudnya masih jam 7 malam lah gitu ya. Pas saya naik tangga itu perasaan kayak kayak ada sesuatu lah gitu ya. Pas saya belum masuk pintu, saya lihat dari ikan pas naik tangga itu kamar kedua. Nah, saya lihat kok ada sendal cewek itu. Sendal cewek pas depan kamar saya. Nah, saya bilang, kok bisa gitu ya? Saya ketuk pintu lah, kita pintu. Assalamualaikum, ketika buka. Pas dibuka pintu, bukan teman saya, temannya yang di samping, yang cowok, yang tetangganya saya kenal. Nah, temannya itu dia pinjam kamar teman saya itu. Astagfirullahaladzim. Nah, saat itu dia buka pintu kan, kan terbuka tuh sekitar sejengkal lah jalan pintu terbuka. Jadi saya sempat lihat ada perempuan sedang baring di atas seperti kasur situ, masih berpakaian. Belum ada melepas apapun gitu ya. Nah, itu cowok langsung keluar. Saya tanya, mana sih ini? Teman saya sebut namanya, mana ini? Oh, di sebelah di kamar saya. Oh iya. Dia tutup pintu. Oke, sudah. Saya langsung ke sebelah panggil teman. Sini dulu. Kok itu di sebelah seperti itu kan? Saya bilang, antum suruh dia keluar sekarang. Kalau enggak saya suruh keluar. Antum pilih mana? Saya suruh keluar dia atau antum suruh keluar? Saya punya hak untuk nyuruh dia keluar karena saya tinggal di situ sama teman saya. Dan kalaupun bukan kamar, saya nggak tinggal di situ, tetap juga saya suruh keluar karena itu maksiat. Betul, Ustaz. Nah, maka setelah itu teman saya langsung pergi tutup pintu. Disuruh keluar pulang. Saya disuruh keluar pindah sebelah kamarnya. Pas itu yang duluan pulang adalah si perempuannya duluan keluar, yang cowok masih tinggal mungkin malu apa tadi. Nah, si perempuan keluar, pas dia keluar yang itu perempuan jalan, langsung saya datangi. Saya nasihat baik. Anda mau dihargai kan? Ya. Anda pekan, saya jelaskan begitu, nggak bahas hal haram. Saya bilang intinya saya berikan dia pemahaman penyadaran. Langsung setelah dia pulanglah sekarang. Nah, dan saya nggak tahu, dan saya yakin itu bukan kali pertama mereka seperti itu. Itu kebetulan saya dapati begitu. Mungkin sudah sering, mungkin sebelum kita di situ kuatnya begitu ya. Betul. Karena bayangkan teman-teman, itu dia terang-terangan begitu. Bayangkan terang-terangan seperti itu di kosan, yang itu dia izin sama teman saya nggak terlihat apa-apa, si polos gitu. Aduh, ya. Kenapa teman saya ini memberikan izin agar temannya itu yang cowok ngepakai kamarnya? Karena ini yang laki-laki ini yang bawa pacarnya itu dia memberi pinjaman teman saya dispenser, dipakainya di situ sama teman saya. Teman saya mungkin merasa bertanggung budi ya kalau dia disogok dispenser ini ceritanya ya. Nah, teman-teman
kalau ada kejadian seperti itu sama si laki-laki yang punya kamar ini memberi pinjaman kamarnya untuk dipakai maksiat itu dapat dosa yang sama. Dapat dosa yang sama. Nah, alhamdulillah waktu itu saya sempat bisa mencegah itu ya. Dan kalau saya lihat kejadian begitu ya, kalau saya nggak berburu di jalan, saya singgah biasanya. Singgah di hati. Berarti nggak banyak orang, kalau hanya berduaan saya biasanya pernah di perumahan saya dapati, saya cegah itu. Bukan perumahan sini tadi. Ya, perumahan sana. Perumahan yang tetangga sini. Iya. Tapi ya, kayaknya semua perumahan ada begitu. Iya, pasti. Candi yang kemudian dijaga sama masyarakatnya. Tapi ya itulah tadi, kesadaran masyarakat itu udah hilang secara umumnya. Jadi tipsnya itu tadi, biar percaya diri. Pertama teman-teman, kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa ini yang kita mau sampaikan adalah kebenaran. Betul. Kalau kita benar, ya kenapa takut? Orang yang maksiat saja berani. Padahal maksiat tuh, nah kita benar, kenapa takut? Nah, yang kedua adalah kita harus menimbang-nimbang. Memang juga kan ada secara akal sehat kan kita bisa tahu tuh kemungkinan yang terbesar akan terjadi ketika saya menyampaikan begini. Ada. Nah, misalnya suatu waktu saya sholat subuh, udah lama kejadiannya di lorong kakak saya itu di sana di daerah Rapo sini juga di Miselang lah itu. Itu situ banyak masyarakat yang suka apa itu? Apa ini? Balo. Ya, itu. Tapi di subuh hari itu belum puasa loh, mereka nggak minum balo sih, main judi. Awalnya saya pergi ke masjid itu saya lirik gitu kan, nggak perhatikan. Kan anggaplah kalau saya melihat tapi nggak memperhatikan ya, melihat saja sekilas. Mereka lagi main kartu, saya nggak perhatikan karena lebih pulang ke masjid, lebih fokus ke masjid lah. Pas pulang saya nggak tahan untuk nggak lihat, saya lihat aja mereka main judi. Saya lihat dari mana ada uang tuh terus apa main kartu kan judi. Nah setelah itu saya kira-kira kalau saya nasihati kemungkinan besarnya yang terjadi apa? Pasti. Nah kemungkinan besarnya siapa kamu sih di sini kan? Betul. Saya bukan siapa-siapa di situ, nggak dikenal juga. Terus mereka mungkin dalam keadaan sudah kemasukan. Apalagi mereka tuh rata-rata bapak-bapak, om-om gitu kan. Aduh. Nah, coba anak kemarin sore ini. Iya, kita ini siapa? Nah, makanya dalam itu saya mengambil level yang ketiga, selemah-lemahnya iman. Saat itu saya selemah-lemahnya iman. Kata Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Ketika kamu itu melihat kemungkaran, kemaksiatan, maka yang paling pertama kamu lakukan adalah paling tidak kamu cegah dengan kekuatan yang kamu bisa lakukan. Nah, ini biasanya kalau kekuatan ini adalah orang yang punya kuasa terhadap orang yang bermaksiat itu, anaknya, siswanya, atau apa gitu, tetangganya masih kecil, itu bisa kita langsung cegah dengan tangan. Kekuatan yang kita miliki, penguasa kepada rakyat bisa. Makanya Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat yang pernah saya dapati juga, itu pernah berkata, selembar surat penguasa itu lebih ampuh daripada 1000 dai. Misalnya gini, 1000 dai turun ke Nusantara tuh, kok Nusantara? Iyalah itu contoh aja ya. Karena orang sudah Nusantara lah gitu ya. 1000 orang, 1000 dai. Janganlah 1000, 2000 lah. Gitu kan, kurang banyak kalau 1000. Betul. 2000 dai turun ke Nusantara untuk menutup Nusantara. Kira-kira Nusantara tertutup? Mungkin tertutup malam itu juga. Besok malam buka lagi. Kenapa terbuka? Ada izin. Tapi sekali pemerintah, penguasa mengeluarkan surat edaran, aturan, mulai hari ini Nusantara tutup. Masih buka nggak? Seumur hidup nggak buka-buka lagi. Itu Nusantara buka karena ada izinnya dari pemerintah. Semua tempat-tempat lokalisasi zina hari ini, tempat-tempat karaokean itu nama aja tempat karaokean. Dalamnya tempat zina. Dalamnya ya betul. Zina. Kalau nggak percaya boleh nanti kawan-kawan disuruh ya. Serius ini saya serius. Kuatkan dulu. Enggak. Kan nggak harus masuk situ. Kita tanya petugasnya, kasirnya kan. Tinggal tanya aja tulisan di hotel. Dan saya juga pernah survei apakah semua hotel punya tempat-tempat kayak tempat ini, nggak semua. Tapi kalau karaokean itu nama aja karaokean keluarga, datang orang pacaran. Anda bayangkanlah kalau laki-laki, kok jauh banget ngebahasnya, tapi ya itu ada katanya tadi ini. Ada kaitannya. Artinya ya kita teman-teman mungkin merasa biasa ketika menyaksikan laki-laki perempuan boncengan berpelukan. Menganggap biasa kan ya, tapi akan jadi heboh kalau tiba-tiba ada perempuan hamil luar nikah, aborsi. Jadi heboh. Jadi kita baru merasa kayak, kenapa seperti itu ya? Betul. Tapi kenapa bukan dari awal kita merasa berpikir miris? Itu mereka, itu kalau udah pacaran sudah boncengan dua, itu sudah pintu zina sudah terbuka, seperti jalan tol sudah itu. Nah, jadi ini harus jadi motivasi buat kita yang paham. Kalau kita nggak mencegah, kita nggak berbicara, itu makin banyak kerusakan terjadi. Jangan sampai nanti terjadi sama anak kita, kalau kita baru sadar. Nah, sebelum itu terjadi, kita harus berusaha untuk melakukan perubahan. Makanya ungkapan mengatakan, kezaliman itu merajalela, keburukan merajalela bukan karena banyak orang yang buruk, bukan karena banyak orang yang zalim, tapi diamnya orang-orang yang berbuat yang baik.
Nah, ilmu itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyampaikannya. Makanya Rasul mengingatkan 14 abad yang lalu, qul haq walau kana murran tadi itu, sampaikanlah kebenaran meskipun akibatnya akan terasa pahit. Karena biasanya kan obat itu pahit tapi yang mengobati. Nah, tadi Rasul bilang yang hadis tadi, kalau lihat kemungkaran cegah dengan tangan dan kekuatan, kalau nggak bisa dengan lisan, nasihat yang baik. Kalau juga lisan merasa kaku berat, takut, dengan ketiga, Habikol jadi keadaan iman, dengan hati itu membenci perbuatan itu, dan juga kita berusaha untuk mendoakannya dengan sebaik-baiknya. Insya Allah itu yang kita bisa lakukan. Kemudian juga semakin berat tantangannya untuk menyampaikan dakwah, maka pahalanya juga makin berat. Nah, beberapa hal itu kita lakukan. Terus gini teman-teman, saya dulu itu juga tidak punya keberanian untuk menasihati orang yang pacaran. Ketika saya dulu di Albir atau di Unisma waktu itu, saya jalan situ, ada teman itu berani sekali, orang pacaran malam-malam datangi, jangan pacaran sini, di sana kalau mau pacaran. Saya dilarang pacaran gitu ya. Saya dengarkan dia cerita, lebih dari biasa ini orang berani gitu ya. Nah, akhirnya saya menganggap dia luar biasa karena dia bisa, saya belum bisa waktu itu, saya belum tahu, saya belum punya keberanian, saya belum punya ilmunya. Nah, cara untuk melewati rasa takut itu adalah melakukan. Kalau sudah kita pernah sekali, itu mulai hilang sedikit, berkurang rasa takut. 2 kali makin berkurang, 3 kali makin berani, makin percaya diri, dan itu saya lakukan. Ketika saya pergi ke Sinjai, singkat sekali pulang lewat Bantaeng, itu saya rekam, ada di YouTube. Ada orang pacaran. Seandainya itu perempuan nggak ditarik sama tangannya, atau seandainya mereka banyak di situ, saya nggak singgah. Saya kencang larinya motor di Bantaeng. Maaf ya sebut nama tempat. Sensor tit. Itu teman-teman, perempuannya ditarik sama cowoknya, tarik terus. Mereka berdua aja situ, berdua. Jam 4, jam 3 sore lah gitu ya. Pantai. Saya langsung parkir motor pas depannya. Langsung. Saya langsung sama teman, ini kau rekam ya. Saya langsung datangi mereka, izin ngobrol sama-sama. Saya tanya, ini udah nikah? Laki-lakinya bilang, sudah. Mbak udah nikah? Belum. Aduh ya Allah. Bukannya malu, saya malu gitu. Ini nggak diakui gitu ya. Aduh. Mungkin laki-lakinya sudah nikah, tapi bukan sama si Teh. Oh, Nikah, mereka iya. masih pelajar. Duh, sayang kesan sekali gitu ya. Dan masyarakat yang lihat itu apa respon masyarakat? Biasa saja. Tapi ketika sudah ada yang jadi korban, ada yang bayi ditemukan, aborsi, barulah baru heboh bilang, kok bisa begini? Dari kemarin Anda saksikan. Di mana dari kemarin? Anda kemana saja begitu. Nah, makanya teman-teman kalau lihat begitu, coba datangi saja baik-baik. Nanti kita bahas teknisnya gimana caranya untuk langsung begitu. Saya sudah dari dia saya perhatikan secara psikologi orang ini usianya segini, caranya ngomongnya begini. Nah, oke. Itu mungkin tips dari saya untuk tadi menambahkan keberanian itu ya tadi ya. Alhamdulillah teman-teman semua, kita sudah dengarkan pendapat Kak Heri, Ustadz Heri tentang persoalan tadi, dan juga ada nih tips. Semoga kita bisa ngambil ibroh, Betul. dari kejadian ini bukan